Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang membuat food ordering app menggunakan Vue.js sebagai front-end-nya dan Laravel sebagai back-end atau API-nya. Di video sebelumnya kita udah bikin ya fitur login. Kayak begini tampilannya ketika aku masukin email dan password dan benar sesuai di database akan kesimpan di mana dia? Sini di local storage bakal kesimpan, terus redirect ke halaman dashboard atau home atau apa aku lupa, nanti kita lihat sendiri. Nah langsung aja aku praktekin. Aku bakal login sebagai manager, passwordnya 123 login. Lihat, aku berhasil login. Data yang berhasil login tadi aku inputin ke dalam local storage untuk kebutuhan nantinya. Contohnya kayak gini, email kesimpan, name kesimpan, role ID kesimpan, dan token kesimpan. Ini nanti kita butuhkan ya buat authorization bearer token. Nah, ini berguna kayak gini contohnya. Aku bisa ngetik manager, ngambil dari name di sini local storage. Nah, ternyata ada bugs. Kalian lihat sendiri, di sini cuman hi, koma. Padahal kita ngetik name dari orang yang lagi login, tapi di sini cuman hi doang. Ketika aku refresh, baru muncul namanya hi manager. Nah, itu bugs yang terjadi, yang ada di aplikasi kita sekarang ini. Kenapa kayak begitu? Itu karena dashboard kita ada di dalam file app.vue, di mana app.vue ini udah ada sebelumnya atau udah diload sebelumnya sebelum kita melakukan login. Maka dengan kata lain sebenarnya kita udah mengetikkan hi, mana dia sebentar, hi username dari local storage sebelum kita login. Nah maka dari itu ketika kita berhasil login, ini belum ke data, belum keisi, tapi ininya udah dipanggil, makanya tadi kosong. Ketika di refresh lah baru sistem kita manggil dari local storage. Nah contohnya aja, aku liatin lagi bugsnya. Logout, sekarang aku login sebagai chef, passwordnya 123. Kalian lihat ini kosong ya. Login. Nah di sini udah benar chef, karena ini adalah halaman dashboard kita. Sedangkan di di navbar kita masih tetap high manager. Dia masih mengingat, dengan kata lain ya, mengingat isi dari local storage kita. Nah, itu masalahnya. Sekali lagi karena navbar kita ada di app.vue yang mana udah keload sebelum kita login. Ketika aku refresh baru dia benar jadi high chef. Nah, untuk itu kita bakal benerin bugs kita ini. Walaupun nggak terlalu berpengaruh tapi nggak enak dilihat ya, juga nggak benar kayak gini nih. Oke, jadi kita bakal benerin bugs kita ini. Untuk bug fixingnya gampang banget. Kita cukup bikin navbar ini di setiap page. Jadi kalau kita punya page home, bikin navbar di sini, punya page about, bikin navbar di sini, dan punya page lain pun kita bisa bikin di setiap page itu. Mungkin kalian bakal nanya, loh kok repot banget sih bikin navbar berkali-kali? Nah solusinya supaya nggak berkali-kali, kita bisa bikin navbar itu sebagai komponen. Di dalam folder komponen sini bisa. Oke, langsung aja kita bikin. Di folder komponen sini klik kanan, new file. Kita bikin nama filenya adalah navbar, b-nya gede, .vue. Nah di sini kita bakal ketik-ketik lah ya kayak begini, view kayak biasa. Terus nggak perlu style dulu, aku rapiin sedikit-sedikit. Nah kita bakal copy paste navbar yang ada di app.vue ini ke dalam navbar.vue. Langsung aja kita copy ini ke dalam header, dari header buka sampai header tutup. Nah kita paste aja di antara div ini. Nah kita ganti ya div jadi yang kita paste tadi. Nah setelah itu kita save dulu, terus kita hapus yang di app.vue nya ini karena kita udah nggak perlu lagi. Nah coba ya kita save dulu, terus kita coba login, kita lihat
navbarnya udah nggak muncul. Oke, nice. Sekarang tinggal kita masukin atau include navbar ini ke dalam ini ya, home view kalau nggak salah sini. Nah, kita bakal masukin ke sini. Nah, ini tempat komen di sini apa ya? Aku lupa. Nah, ini navbar komponen kita nantinya. Oke. Nah, kalau gitu kita harus import dulu dong. Nah, untuk import kita kan sorry. Kita di home view ini kita perlu manggil. Jadi kita import dulu. Namanya kita kasih navbar aja, from, kita kasih add kayak begini, components, letaknya di folder components ya, terus navbar.view. Nah, kalau kalian nanya nih, add ini apa sih? Kalian bisa ngeliat di sini. Mana ya, kok aku lupa. Nah, ini dia, JS-config. Jadi kalau kalian menggunakan add, path-nya adalah src ini. Jadi ketika add, dia pindah ke src, panggil komponen, panggil navbar.view, itu dia. Oke, nice. Kita udah manggil navbar view. Selanjutnya tinggal kita panggil. Seharusnya bakal ada error di sini. Nah, kita nggak apa-apa. Kita munculin aja dulu, biarin aja kalau ada error. Nanti bakal kita solve, save. Nah, kita lihat inspect elemen, kita lihat errornya di bagian konsol ini. Tuh lihat ya, refresh, fail to resolve komponen navbar. Nah, ini error nih. Kita harus ngasih tahu bahwa navbar kita ini adalah mana navbar? Navbar kita ini adalah komponen. Kita kan pakai option API ya, bukan composition. Kalau composition itu otomatis otomatis dikenalin sebagai navbar kalau nggak salah kayak gitu. Dia otomatis dikenalin sebagai komponen kalau nggak salah. Nah, karena kita pakai option, maka kita harus kenalin dulu bahwa ini adalah komponen. Caranya gimana? Caranya aku nggak hafal, jadi kita nyontek Google Vue.js komponen. Nah, kayak begini, komponen registration. Kalian lihat, scroll aja ke bawah di bagian option ya. Kalian kan bisa milih nih composition atau option. Karena kita pakai option, klik yang option ini. Nah, terus kita lihat paling bawah. Nah, gini cara daftarinnya. Copy aja. Nah, kita paste ke dalam halaman yang memanggil komponen navbar, yaitu untuk saat ini adalah homeview.view. Nah, kita bakal paste di sini di dalam export default, kita paste. Nah, jangan lupa sebelum data ini harus koma biar nggak error. Nah, kita ganti komponen A ini dengan navbar. Nah, udah save. Lihat sekarang masih ada error apa enggak. Refresh. Nah, sekarang property username was accessed. Nah, ini error nih. Bukan error ya, warning ya. Kenapa? Karena belum dikenalin. Supaya kita menghindari error dulu, aku komen out dulu aja. Nah, lihat sekarang refresh, udah bersih, nggak ada error lagi. Terus di sini navbar kita udah muncul. Nah, dengan begitu kita berhasil memanggil komponen navbar ke dalam home. Lanjut ya, di navbar kita uncomment username. Kita mau nampilin hi username yang lagi login di sini. Oke. Bukan username, hi name ya. Aku lupa, kita lihat aja di sini. Application. Nah, hi name ya. Tapi aku ngetiknya di sini username. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau aku save dan aku refresh, sebenarnya kalian udah lihat tadi ada warning karena property username ini diakses ketika render tapi belum di-define gitulah, intinya gitu. Intinya belum dikenalin. Nah, kita harus kenalin ini ke dalam properti kita. Ke komponen kita. Di sini kan kita punya username tapi enggak di dalam komponen. Nah, kita harus ngoper ini properti kita ke dalam navbar komponen. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian cukup tulis aja di sini mau pakai apa key-nya. Key kalau nggak salah ya, aku lupa. Aku bakal kasih aja gini. Name kayak begitu deh. Diisi dengan username. Nah, copy paste ini. Dapat dari sini ya. Nah,
Ini kan karena kita ini berupa variabel ya, dapat dari sini nilainya. Jadi kita harus pakai titik 2. Ini pengetahuan dasar Vue.js. Kalian seharusnya udah ngerti kalau udah nonton video tutorial dasar Vue.js. Nah, udah selesai, kita udah ngasih props yang berisi username dan dioper ke ke komponen navbar. Jadi tinggal di navbar ini aja kita sebut, kita refresh, masih ada warning. Kenapa? Karena kita belum mengenalin. Nah, untuk mengenalin kita harus naruh di sini. Caranya gimana? Caranya nyontek di Google lagi karena aku nggak hafal. Nah, kalian lihat, kalian bisa nyari di Google, ketik aja Vue props. Nanti kalian bakal nemuin halaman kayak begini. Sekali lagi karena kita pakai option API, jadi pilih yang option, jangan yang composition. Kalian lihat sendiri antara option dan composition beda cara ngedefine propertinya, propsnya. Nah, kalian pilih yang option, kalian copy aja ini props ke dalam export default kalian. Nah, export default di sini kalian paste aja. Tinggal diubah apa yang kita oper. Yang kita oper adalah username ini. Bukan username tapi ini. Yang kita oper tadi adalah name. Jadi copy name ini ke dalam props kita. Nah, tinggal di sini ubah jadi name kayak begitu. Coba ya, save. Kalian lihat, refresh, tuh udah nggak error dan ini udah muncul Hi Manager. Sekarang aku coba logout dulu ya. Logout belum ada deh. Nanti kita coba logout terus coba login sebagai yang lain. Untuk sekarang udah berhasil muncul nih Hi Manager. Jadi kita udah berhasil mengoper properti username ini atas nama name ke dalam komponen navbar. Di sini udah kita kenalin bahwa name ada sebagai properti atau props dan tinggal ketik aja name di sini. Sekarang kita coba benerin yang logout. Kalau aku uncomment save, kalian bakal lihat kalau aku klik error. Nah, di sini karena nggak dikenalin gitu ya, kalian bisa lihat logout is not a function. Jadi kita punya logout, manggil function logout tapi nggak ada function logoutnya di sini. Nah, kita buat dulu function logoutnya. Gampang aja karena kita udah pernah bikin dan ada di file app.vue. Kita tinggal copy paste aja ini. Copy dari methods dan paste ke dalam navbar ini. Enter, paste. Rapiin sedikit. Di sini kalian bakal nemuin error karena Axios nggak dikenalin. Coba ya, save. Refresh, logout. Nah, Axios is not defined, nggak dikenalin. Jadi kita harus daftarin Axios dulu. Balik lagi ke app.vue, copy Axios ini, paste ke dalam sini. Sebelum export default, save. Seharusnya kalian bakal nemuin error lagi. Tuh, ini errornya apa? Router is not defined. Jadi kita harus copy lagi yang import router ke dalam navbar, paste. Nah, sekarang seharusnya udah sebentar, refresh, ada yang error. Apa ini? Internal error. Kenapa ya? Karena kita copy paste dari app.vue. Nah, kita manggilnya kan router itu keluar folder terus panggil folder router. Sedangkan di navbar foldernya udah berada di tempat lain filenya. Navbar ada di komponen, bukan di tempat app.vue ini. Nah, caranya gimana supaya benar manggil router? Kita lihat dulu. Kita ada di navbar, berada di folder komponen. Sedangkan untuk router ada di folder router. Nah, kalau kita lihat di sini dia cuma tetanggaan doang. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa pakai add kayak begini sih. Add router, save. Dah. Lihat udah berhasil logout. Nah, aku coba login lagi ya. 1 2 3 login. Nah, berhasil Hi Manager. Aku logout, berhasil ke logout. Sekarang aku login sebagai chef. 1 2 3 login. Nah, lihat udah nggak ada bug lagi. Tadi kalian lihat ya, kalau aku belum login dan login pertama kali menggunakan manager, di sini cuman Hi doang, manajernya nggak ke detect karena belum ya kayak yang aku udah jelasin tadi ya, karena app.vue itu udah di render duluan sebelum login, jadinya kosong. Di refresh dulu baru muncul Hi Manager. Terus ketika aku logout, aku login sebagai chef, malah muncul tulisan tetap Hi Manager. Karena apa? Karena perlu refresh lagi. Nah, sekarang udah nggak kayak begitu, udah benar. Aku
Aku login sebagai manajer, muncul Hi Manager. Aku login sebagai chef, muncul sebagai Hi Chef. Nah, kayak begitu. Jadi kalian bisa coba ikutin aku ya. Bikin komponen baru, daftarin kayak yang aku kayak yang aku liatin tadi. Nah, sekarang kita bisa rapiin app.view yang udah nggak ini kepake, dihapus aja. Mana lagi, ini metode sudah nggak kepake. Username, sebentar rapiin. Ini juga udah nggak kepake sebenarnya, udah kosong gini doang sebenarnya. Save, coba ya, logout. Tuh masih works kok. Nah, jadi kalian bisa bersihin aja, sisain import router link, terus mana dia router view-nya. Udah selesai. Kalian bisa hapus juga ini. Kalian bisa hapus juga. Ini bisa dihapus nggak ya? Export default. Oh, nggak bisa. Harus ada export default. Oke, gitu aja teman-teman. Kalian bisa pindahin navbar kalian, bikin komponen baru, terus include ke dalam halaman yang mau kalian sertakan komponen navbar tersebut. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Cukup bug fixing aja dulu ya. Kita udah benerin bugs yang ada di navbar, yang ada di aplikasi pemesanan food order kita ya. Jadi kayak begitu aja video kali ini, cukup untuk bug fixing. Ya kayak begitu lah, kayak yang aku bilang tadi, nggak terlalu gimana-gimana, nggak begitu apa ya. Walaupun bugs ini nggak kita fix, nggak kita benerin, aplikasi kita sebenarnya masih bisa jalan tapi nggak enak dilihat. Nah, jadi harus dibenerin, dan kayak beginilah cara benerinnya. Jadi kayak begitu aja lah ya untuk video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.